Melambaikan tangannya ke kamu. Iya toh, bener Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya kamu? Iya, kamu yang dulu pernah pinjam duit ke Mimin 100.000. Udah setahun belum juga dibalikin. Gimana? Udah ada uangnya belum? Kali ini Mimin Sukimin akan membawakan sebuah film berjudul Serigala, menceritakan 3 orang pecinta alam yang sedang berkemah di sebuah danau. Kemudian bertemu dengan para pemburu harta karun. Mereka tidak menyadari ada sosok misterius yang selalu mengawasinya. Hingga terjadilah peristiwa mengerikan yang menimpa mereka satu persatu. Gimana keseruan ceritanya? Langsung aja kita ubek-ubek filmnya mas bro. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang penyelam dengan model rambut botak tengah. Tanpa sengaja dia menemukan sebuah patung berwarna kuning emas. Kemudian pria itu segera naik ke permukaan. Saat sedang mengamati patung itu, tiba-tiba saja dan film pun baru dimulai mas bro. Kita sudah hampir sampai. Kalian bersiap-siap. Pria berewokan ini bernama Caroko, seorang pemburu harta karun, dan 2 pemuda ganteng yang bersamanya bernama Johan dan Tommy. Mereka adalah penyelam yang diajak bekerja sama oleh Caroko untuk memburu harta karun di sebuah danau bekas tempat wisata zaman Belanda dulu. Malam harinya mereka mulai mendiskusikan rencana pencarian harta karun itu. Aku sudah tidak tahu pasti di mana letaknya benda-benda yang telah ditenggelamkan itu. Arus di danau ini setiap musim selalu berubah-ubah. Tiba-tiba saja muncul sosok misterius dan kemudian inilah yang terjadi mas bro. Andai kata kita berhasil, pembagiannya seperti perjanjian semula. Hei, siapa itu? Tak mau ada orang lain tahu rencana mereka, segera saja ketiga pria itu keluar mengejar sosok misterius itu. Jangan lari! Rezekian lumayan Tom. Keesokan harinya mereka mulai melakukan pencarian harta karun. Sementara Caroko berjaga di perahu, Johan dan Tommy segera menyelam ke dasar danau. Oke. Kita tinggalkan mereka sejenak. Di tempat terpisah terlihat sebuah mobil jeep yang ditumpangi oleh 2 gadis cantik bernama Nina dan Hesti. Mereka ditemani seorang pria bernama Pono yang kerjaannya molor baik. Mereka adalah pencinta alam yang berniat camping di dekat danau tempat Caroko dan teman-temannya berburu harta karun. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai dan langsung menuju danau itu untuk sekedar berjemur dan juga mungkin nantinya berenang. Kedatangan mereka dilihat oleh Caroko karena tidak ingin ada orang lain yang tahu aktivitas perburuan mereka. Dia menghampiri ketiga pemuda itu. Selamat siang adik-adik. Selamat siang Om. Sebenarnya tempat ini sudah dilarang untuk umum. Sebaiknya kalian cepat-cepat meninggalkan tempat ini. Kami adalah pencinta-pencinta alam yang tidak suka merusak kelestariannya. Biarkan saja kami di sini. Ya, kami menyukai alam di sini. Risikonya biar kami yang tanggung. Oke, terserah kalian. Aku cuma memperingatkan. Karena tidak berhasil membuat mereka pergi, akhirnya Caroko pun kembali ke lokasi penyelaman. Enak aja ngusir orang. Emangnya tanah nenek moyang lu? Kita kembali pada Johan dan Tommy yang masih menyelam mencari lokasi tempat harta karun itu berada. Karena belum juga menemukan, akhirnya Tommy mengajak Johan untuk naik. Nihil Bung. Kami tidak menemukan apa-apa. Sebaiknya kita pindah ke sebelah timur saja. Caroko memberitahu kalau pencarian sementara waktu ditunda dulu. Karena ada 3 pemuda pencinta alam berada di lokasi yang sama dengan mereka. Rupanya salah seorang gadis yang bernama Nina ini mengawasi Caroko dan kawan-kawannya dari kejauhan. Mana, Nin? Tuh, nih. Sampai ganteng lu. Alah, aku kalau dilihat dari jauh begitu juga ganteng. Tahu kalau ada 2 pemuda ganteng bersama Caroko, Nina dan Hesti pun akhirnya beraksi. Beberapa saat kemudian,
bahaya. Tanpa pikir panjang, mereka langsung mendekati Nina dan Hesti yang sepertinya kesulitan berenang. Sementara Johan berhasil membawa Hesti ke permukaan, Tommy masih berusaha menolong Nina yang tenggelam. Karena gadis itu terus berontak, akhirnya Tommy memukulnya hingga pingsan, kemudian membawanya ke permukaan. Hati-hatian. Yuk. Tanpa mereka sadari, lagi-lagi sosok misterius sudah memperhatikan mereka dari kejauhan. Setelah berhasil menolong kedua gadis itu, mereka pun akhirnya pergi. Malamnya saat sedang makan, tiba-tiba mereka didatangi Nina dan Hesti yang bermaksud mengucapkan terima kasih atas pertolongan siang tadi. Tentu saja kedatangan dua gadis cantik itu disambut hangat oleh Johan dan Tommy. Tapi tidak dengan cara kok, karena sadar dia nggak kebagian, akhirnya lelaki tua itu pun masuk kamar. Ayo. Nama saya Tommy. Panggil saja Tom. Tidak keberatan kan? Kedatangan Nina dan Hesti kemari? Tidak, sama sekali tidak. Nama saya Johan. Setelah saling berkenalan, mereka pun pergi berbagi lapak. Tommy bersama Nina yang ingin sekali belajar menyelam. Sementara Johan masih asik membahas gunung bersama Hesti. Bahkan kami sering menaklukkan puncak-puncak gunung. Terutama gunung-gunung yang indah dan mungil itu. Apa sih yang dimaksud gunung-gunung yang mungil dan indah itu? Itu dua gunung yang sejoli. Mm-mm. Bila digapai puncaknya, akan menemui kemesraan. Yuk. Sementara mereka asik bercemewew, kita lihat si Pono yang uring-uringan di tenda karena ditinggal sendiri. Khawatir dengan kedua temannya yang belum juga kembali. Akhirnya, dia memutuskan untuk menyusul kedua temannya itu. Parah bener nih cewek, baru juga kenal, udah mau diajak gegasrukan di semak-semak sama si Johan. Hai Pan, aku di sini. Nina mana? Hei Pon, jangan marah-marah dong. Ini aku kan? Setelah berhasil menemukan kedua temannya, Pono yang masih kesal mengajak kedua gadis itu kembali ke tenda. Gue yang bawa, dia yang garap. Hai, kamu ngomong apaan sih Pon? Apaan? Aku nggak ngomong apa-apa. Kau mau tahu aja. Ayo sudah. Keesokan paginya, Caroko, Tommy, dan Johan kembali melanjutkan pencarian. Sampai pada akhirnya, mereka berhasil menemukan sebuah peti dengan ukuran cukup besar dan diperlukan alat untuk mengangkatnya. Tanpa sengaja, Johan menemukan sebuah benda seperti potongan perhiasan. Tapi diam-diam, dia menyembunyikannya. Setelah peti siap diangkat, Tommy memberi tanda pada Caroko. Akhirnya mereka berhasil membawa peti itu ke permukaan. Sementara dari kejauhan, tampak Tono, Hesti, dan Nina yang penasaran terus memperhatikan apa yang dilakukan ketiga pria pemburu harta karun itu. Masih ada satu lagi yang lebih berat. Sebaiknya Anda harus mengusahakan derek. Oke, aku akan segera ke kota. Nih. Dengan sekuat tenaga, Tommy terus menghajar gembok peti itu hingga akhirnya Tutup dan ceburkan ke danau. malamnya hujan turun cukup deras. Nina belum juga bisa memejamkan mata. Tiba-tiba muncul 3 makhluk dari dalam danau. Macam Swamp Thing, mas bro. Tahu kan Swamp Thing? Buat kalian yang lahir tahun 80-an, pasti pahamlah apa itu Swamp Thing. Kemudian mereka mendekat ke tenda. Nina yang masih terjaga pun ketakutan. Tiba-tiba saja ketiga makhluk itu langsung membawa Nina yang masih terus meronta-ronta. Hingga pada akhirnya mereka memasukkan Nina ke dalam peti. Ternyata Nina cuma mimpi. Sungguh sangat menggateli, mas bro. Tak berapa lama Johan dan Tommy datang. Mereka mengajak ketiga pemuda itu untuk pindah ke pondoknya, mengingat cuaca yang cukup ekstrim. Hujan dan badai di hutan membahayakan kalian.
Beruntung Caroko sedang pergi ke kota, jadi mereka tidak perlu khawatir, apalagi takut diganggu kalau lagi bercemewew. Setelah berbagi kamar, Hesti dan Nina mulai atur tata letak tempat tidur. Tapi tiba-tiba saja ternyata si Pono yang iseng ngerjain kedua sahabatnya itu membuat Hesti langsung pingsan. Dan akal bulus Johan si playboy kabel itu pun muncul. Yang lain boleh keluar. Biar aku yang mengurusnya. Ayo Nina. Pono, kau ambilkan air minum. Iya Pak. Iya Bung. Oke Pak. Aduh. Hesti, Mas Johan, Saat Pono kembali, ternyata mereka lagi adu congor, Mas Bro. Satu-satu ya, Pon. Malam pun makin larut, hujan turun makin deras. Terlihat Johan seperti orang gelisah. Tak lama, dia berpamitan pada Tommy untuk memeriksa sekitar danau. Karena khawatir hujan deras akan menghanyutkan perahu buat mereka. Tapi bukannya ke danau kontrol perahu, malah masuk ke kamar Hesti. Dia menitipkan potongan perhiasan yang dia temukan di dasar danau. Dan malam itu juga, dia akan kembali menyelam untuk mencari harta yang lainnya. di dasar danau masih tersimpan lebih banyak lagi. Ini kesempatan yang baik. Aku akan menyelam malam ini. Rupanya Johan tipe cowok yang culas dan serakah juga, Mas Bro. Kita kembali pada Tommy dan Pono yang masih asik main catur. Tak berapa lama Hesti keluar kamar. mau kemana? Mau pis, Mas Tom? Kamar kecilnya sebelah mana sih? Terus saja ke belakang. Terima kasih, Mas Tom. Aku antarin dia. Ah, nggak usah. Sendirian juga berani. Akhirnya Hesti nekat ke kamar mandi sendiri. Baru saja dia buka baju, tiba-tiba Hai! Pono, kamu ngintip ya? sadar kalau ada yang mengawasi. Dia penasaran dan terus mencari siapa sosok misterius itu. Hingga pada akhirnya sementara itu di dalam pondok, Nina yang khawatir karena Hesti belum juga kembali menyuruh Pono untuk menyusul Hesti. Tapi dia justru melihat Johan dengan peralatan menyelamnya menuju danau. Loh, mau kemana dia? Kok malam-malam begini? Bawa alat selam segala? Hesti, Pono kembali mencari temannya itu. Dia bingung karena kamar mandi ternyata kosong. Pono semakin khawatir. Dia terus berusaha mencari Hesti. Hesti, Hingga akhirnya astagfirullahaladzim. Pembunuhan. Pembunuhan. Pasti ini perbuatan Johan. Kurang ajar. Pono curiga kalau Johanlah yang membunuh Hesti. Kemudian bergegas menyusul Johan. Pono berniat pergi untuk melaporkan kejadian itu pada polisi. Tapi sayang, mobil yang dikendarai mogok. Saat dia memeriksa mesin mobil itu, kemudian inilah yang terjadi. Tommy yang pergi mencari Hesti dan Pono pun tidak berhasil menemukan mereka. Tentu saja semakin membuat Nina khawatir. Di tempat terpisah, tampak Johan sudah mulai menyelam. Dia tidak menyadari seseorang sudah mengawasinya. Sementara itu, terlihat sebuah mobil jeep yang ditumpangi Caroko sudah kembali dari kota. Tiba-tiba saja, dia berhenti. Rupanya jalan menuju danau ditutup dengan beberapa batang pohon besar. Keparat. Pasti ini perbuatan cewek-cewek sial itu. Dia pun melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Tak berapa lama muncul sebuah mobil menghampirinya. Berharap itu adalah salah satu kawannya. Hei, tunggu! Kita kembali pada Tommy dan Nina yang dikejutkan dengan kedatangan sebuah truk di depan pondoknya. Tapi cuma muter doang, Mas Bro. Terus pergi lagi. Sungguh mengkampretkan sekali dia. Itu truk siapa, Mas? Entahlah. Mungkin truk dari jawatan kehutanan di sini. Tiba-tiba saja seluruh lampu di pondok mati total, Mas Bro. Gasnya habis. Ayo. Terpaksa kita kegelapan malam ini. Tabung gasnya ada di mobil Pak Caroko lagi. Beruntung Nina masih punya stok tabung gas di tenda. Akhirnya Tommy yang pergi mengambil tabung gas itu dan Nina menunggu di pondok.
Singkat cerita, Tommy sudah sampai di depan tenda. Saat dia masuk, kita kembali pada Nina yang sedang bengong-bengong santai. Tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan suara Tommy yang memanggilnya. Mas Tommy. Karena penasaran, wanita cantik itu pun bergegas menyusul lelaki yang baru jadi pacarnya itu. Di tengah guyuran hujan deras dan gelapnya malam, dia asuk-asukan menuju tendanya. Mas Tommy. Mas Tommy. Dengan ketakutan yang luar binasa, Nina bergegas pergi menuju mobil. Tapi dia malah bertemu dengan Pono yang sudah jadi mayat. Tanpa pikir panjang, Nina kembali asur-asurkan masuk ke hutan, berlari menuju ke pondok, kemudian mengunci semua pintu dan jendela. Dalam kondisi panik dan takut, Nina mengambil sebuah senjata milik Tommy dan kemudian tak berapa lama muncul sebuah mobil jeep yang berhenti di depan pondok. Mengira kalau yang datang adalah Caroko, Nina bergegas keluar. Caroko. Ternyata yang datang adalah seorang wanita paruh baya, mengaku bernama Nyonya Hilda, bekas penghuni pondok itu. Merasa sedikit tenang, spontan saja Nina memeluknya. Nyonya, kita harus cepat-cepat meninggalkan tempat ini. Kita harus segera lapor polisi. Kenapa? Semua teman-teman saya terbunuh. Hal inilah sebenarnya yang perlu kau ketahui. Tanpa memperdulikan cerita Nina, wanita itu beranjak masuk ke dalam pondok. Nina yang masih ketakutan cuma bisa mengikutinya. Nyonya Hilda menceritakan kalau pondok itu dulunya adalah milik suaminya, seorang kolektor barang antik yang kaya raya. Hingga akhirnya, barang-barang antik miliknya semakin hari semakin bertambah banyak dan tak ternilai harganya. Tapi sayang, sebagai seorang istri, Nyonya Hilda rupanya jarang dibelai oleh suaminya. Dia lebih sering membelai barang-barang koleksinya, hingga timbul niat jahat untuk menguasai semua harta benda milik suaminya itu. Dibantu seseorang, Nyonya Hilda dengan tega membunuh suaminya. Dan orang yang membantunya adalah Caroko. Kita tenggelamkan bangkainya, termasuk seluruh hartanya supaya tidak diketahui orang lain. Karena itulah, Caroko bernafsu sekali mengambil harta yang ada di dasar danau itu. Dan berulang kali, Nyonya Hilda berhasil menggagalkannya. Tidak ada seorang pun yang berhak mengambilnya, kecuali aku. Kau sudah mendengar semua kisahku ini, bukan? Kau pun harus kubunuh seperti kawan-kawanmu. Beruntung Nina berhasil menghindar dari serangan wanita itu. Hingga pada satu kesempatan, Nina berhasil membuat Nyonya Hilda pingsan. Kemudian bergegas pergi meninggalkan pondok itu. Tapi bukannya pergi, malah masuk ke dalam mobil. Harusnya dinyalain aja tuh mobil, terus kabur deh. Tapi Nina lebih memilih main petak umpet dulu mas bro. Katanya biar tambah greget. Nina terus berlari sejauh mungkin meninggalkan wanita tua itu. Di tengah perjalanan, dia menemukan Johan sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Mas Johan. Pelarian pun dilanjutkan. Mungkin karena kecapean, Nina memutuskan untuk istirahat dulu. Tapi, tiba-tiba saja, Nyonya Hilda sudah muncul di belakangnya. Beruntung Nina menyadarinya dan perkelahian pun terjadi lagi mas bro. Biasanya kalau udah buka jaket begini, orang bakalan jago berantem mas bro. Yuk kalau nggak percaya kita lihat aja.
Ternyata benar Mas Bro, akhirnya Nina berhasil membunuh wanita itu. Kemudian bergegas naik perahu dan menuju ke tengah danau. Hingga keesokan harinya terlihat Nina yang tertidur. Mungkin karena kelelahan. Tak lama Inspektur Ladusing dan anak buahnya pun datang. Tak berapa lama Nina pun terbangun. Melihat sudah ada polisi di tepi danau, gadis itu tersenyum lega. Ternyata itu cuma mimpi, dan kenyataannya Nina sudah berada di klinik Tongfang terdekat. Di manakah saya sekarang? Nona berada di tengah-tengah orang yang damai. Teman-teman saya yang lain? Mereka semua telah tewas terbunuh. Bagaimana dengan makhluk aneh dari dalam air itu? Makhluk aneh? Iya, yang menarik saya ke dalam danau. Makhluk itu tidak ada. Itu cuma ilusi Nona belaka. Dan film pun selesai. Demikianlah sebuah film yang sebenarnya nggak ada kaitannya sama sekali dengan serigala, atau cuma menggambarkan sifat orang yang rakus macam serigala ya. Entahlah, Mimin cuma berharap semoga kalian terhibur. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa diklik tombol subrek dan loncengnya. Sekian dari Mimin Sukimin. Tetap semangat dan tetap menjadi manusia luar biasa. Wassalam.